Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sihab, NIM 2019-122-1225, Prodi dari S1 Manajemen Reguler Sore. Di sini saya akan melakukan pemenuhan tugas akhir mengenai ujian akhir semester, yaitu dari Manajemen Strategi, yaitu membahas tentang analisis strategi dari brand Oreo. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sebuah bisnis Oreo. Oreo adalah merek cookies lapis isi krim yang terdiri dari dua biskuit coklat dengan isian krim manis. Oreo pertama kali diperkenalkan pada 6 Maret 1912. Oreo adalah merek cookies terlaris di Amerika Serikat pada saat itu, di mana biskuit ini dijual dengan merek Nabisco. Dan pada abad ke-21, Oreo menjadi cookies dengan penjualan nomor 1 secara global. Pada tahun 2019, versi Oreo dijual di Amerika Serikat, dibuat oleh divisi Nabisco dari Mondelez International. Hingga kini, merek dagang Oreo dimiliki oleh Mondelez International. Oke, di sini masuk ke pertanyaan pertama, yaitu dinamika persaingan atau competitive dynamics, termasuk slow cycle market atau fast cycle market. Jelaskan alasan Anda. Baik. Competitive dynamic adalah studi tentang persaingan antar perusahaan atau organisasi yang didasarkan pada persaingan aksi dan reaksi secara spesifik, konteks organisasional dan strategis, serta sebab konsekuensi aksi dan reaksi tersebut. Fast cycle market adalah kondisi pasar di mana kemampuan perusahaan yang berkontribusi untuk keunggulan kompetitif tidak dilindungi dari peniruan, dan di mana peniruan tersebut berlangsung cepat dan dengan harga yang murah. Menurut pandangan saya, Oreo termasuk ke fast cycle market karena Oreo selalu berinovasi dan jeli dalam melihat kondisi pasar, tren yang terjadi atau viral. Misal, dengan maraknya K-pop, Oreo menggandeng musisi Blackpink untuk berkolaborasi dengan produk Oreo, di mana tujuannya untuk mengikuti tren yang sedang terjadi dan jeli melihat peluang keuntungan penjualan ketika berkolaborasi dengan musisi Blackpink. Maka keluarlah varian Oreo Blackpink. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tentang kooperatif strategi, termasuk tipe aliansi strategi yang mana? Jelaskan alasan Anda. Kooperatif strategi adalah suatu strategi di mana perusahaan-perusahaan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan menurut saya, Oreo termasuk ke non-equity strategic aliansi, adalah aliansi strategi di mana dua atau lebih perusahaan memiliki hubungan kontraktual untuk menggunakan sebagian sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Karena perusahaan Oreo terus berinovasi dalam mengembangkan sebuah produk, tidak hanya terpaku dalam satu varian produk. Oreo selalu berinovasi di setiap produksinya. Misal, kita ambil contoh ya, Oreo melakukan sebuah gebrakan untuk menciptakan sebuah keunggulan bersaing dengan berkolaborasi dengan brand atau bahkan musisi, yang dimana tidak ada kaitannya dengan produk makanan. Akan tetapi Oreo jeli dalam melihat situasi tersebut. Oreo melakukan sebuah kerjasama dengan brand atau musisi ternama. Misal, kita ambil contoh, berkolaborasi dengan Blackpink. Oreo berkolaborasi dengan Supreme. Tidak lain tujuan berkolaborasi tersebut untuk meningkatkan keunggulan dalam bersaing dan meningkatkan brand dari Oreo tersebut dan memaksimalkan sebuah keuntungan dari setiap penjualannya. Apalagi varian Oreo Supreme bisa mencapai harga 300 sampai 500 ribu per bungkusnya dengan isi 3 keping biskuit di dalamnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, strategi level bisnis, termasuk strategi tipe yang mana dan jelaskan alasan Anda. Strategi tingkat bisnis atau bisnis level strategi adalah keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu pasar tertentu. Oreo sendiri menurut pandangan saya termasuk ke strategi diferensiasi, karena setiap gebrakan atau promosi di setiap produknya selalu out of the box atau susah ditebak. Umumnya sebuah produk snack, makanan, atau minuman berkolaborasi dengan sejenis produk tersebut, misal brand makanan A dengan sebuah brand makanan B. Sedangkan Oreo tidak melakukan itu sendiri, melainkan berkolaborasi dengan musisi atau brand fashion ternama. Seperti penjelasan di atas, Oreo berkolaborasi dengan musisi Blackpink dan fashion style Supreme. Dan menurut saya itu benar-benar terobosan baru dan jadi dalam melihat peluang pasar dengan tren yang sedang dialami atau yang sedang terjadi, bahkan viral. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Sarankan satu bentuk bisnis baru sesuai teori relate diversification yang bisa dipilih Oreo menurut Anda.
Jelaskan alasan Anda menyarankan bisnis tersebut. Saran saya untuk Oreo yang didistribusikan di Indonesia khususnya ya, melakukan sebuah relate diversification dengan berkolaborasi dengan Trans Entertainment dengan menonjolkan ikon tokoh anak dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, yaitu Ryan Zamalik Ahmad atau Cipung, nama panggilan popularitasnya saat ini. Karena apa? Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia dibuat gemas oleh tingkah lucu dari Cipung. Dan bahkan video yang mempertontonkan tingkah laku Cipung selalu viral dan banyak mengundang perhatian. Nah, maka dari itu saya menyarankan untuk Oreo berkolaborasi dengan Rans Entertainment yang di highlight Cipung, mungkin bisa di branding dari kemasan atau bahkan desain pada biskuit Oreo-nya. Sekian pemenuhan tugas dari ujian akhir semester manajemen strategik dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.